Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Haleluya. Yang tahu lagu ini naikkan sama-sama. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan, Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu Tuhan, sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Jemaat Tuhan bersama dengan singers, naikkan pujian, katakan walau dunia berubah, amin. Semua berubah, namun kasih begitu cepat berubahnya. Kasih Tuhan tetap sama bagi kita semua. Dia setia, tak pernah tinggalkan kita. Dalam setiap rencana-Mu, ku percaya hidup kita dalam tangan Tuhan. Hidupku dalam tangan. Mari angkatlah sama-sama, katakan sampai detik ini. Sampai detik ini ku melihat Tuhan penyertaan-Mu sempurna. sampai selamanya. Kaulah Tuhan, Satu-satunya pengharapan kami, satu-satunya Yesus. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan. Cuma Tuhan sendiri, katakan, nyanyikan. Sampai detik ini, sampai detik penyertaan Tuhan nyata bagi kita. Kasih-Nya menguatkan kita, kasih-Nya meneguhkan kita. Ada Tuhan di setiap musim hidup kita. Semua berubah, Yesus pengharapan kita. Musik memuji Tuhan. Mari berbahasa roh. Mari bangun iman kita di hadapan Tuhan. Berbahasa roh. Betapa baiknya Tuhan itu bagi kita. Betapa setianya Tuhan itu bagi kita. Kami datang tinggikan Tuhan.
Amin. Dengar pujian kami Tuhan. Ini hati kami. Kami bersyukur buat semuanya. Yes. Lagi jemaat Tuhan, angkat hatimu. Rasakan hadirannya sampai penyertaanmu, kebaikanmu sempurna. Ya Tuhan, dunia berubah, hati kami tidak pernah berubah kepada Tuhan. Pengharapan kami satu-satunya. Haleluya. Lebih lagi. Oh, sampai detik ini. Ya. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan. Satu-satunya. Haleluya. Sampai detik ini. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Ya. Sampai selamanya Kaulah Tuhan. Satu-satunya. Bangkit berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan dengan lembut nyanyikan. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan, satu-satunya pengharapan. Sekali lagi, satu-satunya pengharapanku. Mari sembah Tuhan bersama-sama. Adalah baik menyanyikan kebaikan-Nya. Adalah baik menyanyikan segala kesetiaan-Nya. Kasih setia Tuhan tak pernah berubah. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih-Nya.
yara la bayara la bayara la bayara la Oramaya Sikiara Shandara la bayana la bayara la bayara la Oramaya Sikiara Oh shandara la bala 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 bala. Mengalir Roh Kudus mengalir. Engkau lembut, kau manis ya Roh Kudus ya Abah. Shandara la bayara la bayara la bayara la bayara la bayara la bayara. Engkau menerobos ya Tuhan. Nikmati hadiratnya, nikmati kasih. Yes. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Makasih. Makasih. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah. jemaat Tuhan sendiri sambil Kau mengangkat tangannya, Tuhan. katakan aku percaya Tuhan. Aku Di tengah-tengah semua kesukaran, kebajikan, kemurahan Tuhan berlimpah-limpah disediakan bagi kita. Ya Tuhan, angkat imanmu lebih lagi. Aku percaya, aku percaya Tuhan, berkat-Mu atasku melimpah-limpah, kebajikan selalu ku puji, ku sembah. Lebih lagi bagi Tuhan, aku percaya Tuhan, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah. Sekali lagi dengan iman, katakan aku percaya, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Tuhan. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Tuhan. Sekali lagi ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Kau Yesus. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Kebajikan, kemurahan Tuhan mengikuti kita sepanjang umur hidup kita. Sorakan haleluya. Haleluya, haleluya. Inilah iman kami Tuhan, inilah nyanyian kemenangan kami bagi Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih kebajikan kemurahan-Mu di tengah-tengah kesulitan, kesukaran apapun. Itu yang terus mengejar kami, menuntun kami ya Aba. Engkau layak disembah, Engkau layak dipuji ya Tuhan. Engkau ditinggikan dari tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang mau bersuka cita bersama-sama, katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan. Boleh lihat kiri kanan Bapak Ibu. Katakan Yesus ajaib ya. Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Sama-sama yuk.
Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmatnya tetap selamanya. Tak berubah, Tak berubah kasihnya, setiap hari bertambah indahnya. sampai bumi berlalu dan habislah rahmat-Mu. Yesusku ajaib. Ayo, Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasihnya, ajaib bagiku. haleluya. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmatnya tetap. Boleh sama-sama lambaikan tangan, tak berubah, tak berubah kasihnya. amin, amin. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah rahmat-Mu. Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah, tak berubah. Kasihnya setiap hari bertambah indahnya, Tambah indahnya. sampai bumi berlalu dan habislah rahmat-Mu. Yesusku ajaib Pagi ini kita berkatakan sama-sama ya, Yesus ajaib. Ayo angkat tangan sama-sama. Yesus ajaib, Dia berkuasa Dengan iman, ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Yesus ajaib, berkuasa. Dia berkuasa. Yang percaya sama-sama. Ada mujizat. Ya Tuhan, bersuka cita. Yesus ajaib, Dia berkuasa. Ada mujizat, Ada mujizat, sebab Yesus ajaib. angkat tangan sama-sama, katakan. Tak berubah kasihnya, Setiap hari, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah nafasku. Yesusku lagi, ajaib. tak berubah, tak berubah. Kasihnya Setiap hari, bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah rahmat-Mu. Yesusku ajaib bagiku. sampai bumi berlalu. Sampai bumi berlalu dan habislah rahmat-Mu. Yesusku ajaib bagiku. Sama-sama katakan Yesus ajaib. Yesus ajaib, Dia berkuasa. Sama-sama katakan. Ada mujizat, Ada mujizat, ya. ada mujizat, ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Yang mau bersuka cita lompat sama-sama yuk. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, Dan perbuatannya dan perbuatannya sungguh ajaib. yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Katakan. Ceritakanlah
saya mau mengajak jemaat Tuhan, ekspresinya benar, bertepuk tangannya benar. Tapi bagaimana kita lebih lagi bagi Tuhan, amin. Coba angkat tangannya, kepala. Yuk, sebab Tuhan, amin. Dia dahsyat, kedahsyatannya kita alami. Sekarang dua-dua dong angkat tangannya, come on semua. Sebab Tuhan, ada anak-anak muda di sini. Lompat kecil-kecil dong bagi Tuhan. Ayo, sebab Tuhan Bapa satu, dua angkat tangan. Sebab kuasanya dahsyat, menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat, kuasanya dahsyat, dahsyat lagi, dahsyat, menghancurkan musuh. Yang percaya Tuhan kita maha besar, maha dahsyat. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Sorakan haleluya. Mari tanpa musik berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Come on. Come on, lebih lagi bagi Tuhan. Come on. Sorakan haleluya. Haleluya. Biarin kedahsyatan Tuhan, kebesaran Tuhan terus melingkupi hidup kita. Amin. Yang mau katakan amin. Amin. Silakan untuk kembali Bapak Ibu Saudaraku. Baik. Bapak Ibu, ini minggu ketiga di mana bersama-sama kita akan berikan persembahan diakonia, persembahan yang diperuntukkan bagi mereka yang membutuhkan. Saya mengundang hamba Tuhan yang bertugas, biarlah kita memberi dengan bersukacita. Amin Bapak Ibu. Kita berdoa sebelumnya. Tuhan, terima kasih di hadirat-Mu Tuhan. Kami bawa persembahan diakonia. Kuduskan persembahan ini Tuhan. Pakai untuk pekerjaan-Mu Tuhan, terutama untuk menolong mereka yang membutuhkan. Biarlah Tuhan, melalui pertolongan ini, mereka boleh merasakan kasih Tuhan, merasakan jamahan Tuhan, merasakan anugerah Tuhan. Terpujilah Tuhan buat semuanya. Kami memberi dengan bersukacita. Sama-sama katakan, amin. Saya persilakan hamba Tuhan. Kaulah Bapakku yang baik, tak pernah rancangkan yang jahat bagiku. Kaulah Bapakku yang setia, tak pernah biarkan ku jalan sendiri. Kaulah Bapakku yang baik, kaulah Bapakku yang baik, tak pernah rancangkan yang jahat bagiku. Kaulah Bapakku yang setia, tak pernah biarkan ku jalan sendiri. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu bagai embun yang turun setiap pagi, selalu baru bagiku. Janji-Mu menopang hidupku. Ku percaya padamu, apa-apa yang baik. Oh, kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu bagai embun yang turun setiap pagi, selalu baru bagiku. Janji-Mu menopang hidupku. Ku percaya padamu, apa-apa yang. Cuma Tuhan sendiri katakan, kasih-Mu Tuhan, yang turun setiap pagi, selalu baru.
Siapkan hati kita untuk firman Tuhan. Bangkit beri bersama-sama. Oh, kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu bagai embun yang turun setiap pagi, selalu baru, bagiku. Jangan menopang hidupku. Ku percaya padamu, Kau Bapa yang kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu bagai embun yang turun setiap pagi, selalu baru, selalu baru. Janji-Mu Tuhan, janji-Mu menopang hidupku. Ku percaya padamu, Kau Bapa yang baik. Ku percaya, ku percaya padamu, Kau Bapa yang baik. Ku percaya, ku percaya padamu, Kau Bapa yang baik. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih Yesus. Terima kasih. Tuhan, Kau hadir di tengah-tengah umat-Mu. Kau yang membawa damai, sejahtera, sukacita buat kami semua. Kau yang melawat setiap umat-Mu Tuhan. Ketika kami menaikkan pujian dan penyembahan, biarlah Engkau menikmati pujian penyembahan umat-Mu. Kau menikmati kehadiran umat-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih, biarlah ibadah kami berkenan di hadapan Tuhan. Pujian penyembahan kami menyenangkan hati-Mu. Terima kasih untuk lawatan-Mu Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Dan kalau hari ini kami boleh mendengar kebenaran firman-Mu, kami percaya Tuhan memberkati kami melalui kebenaran firman Tuhan. Karena Roh Kudus yang akan berbicara lebih daripada apa yang bisa hamba-Mu katakan. Tuhan, berbicara kepada umat-Mu, ajar kami mengerti kebenaran firman Tuhan, dan kami boleh mengalami firman-Mu yang hidup di dalam kehidupan kami. Roh Kudus, urapi hamba-Mu. Tolong hamba-Mu Tuhan dalam ketidakmampuan hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami buka hati kami terima firman-Mu dengan sukacita dan percaya. Di dalam nama Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara yang siap menerima firman Tuhan, mari sama-sama kita katakan, Amin. amin, amin, puji Tuhan. Silakan duduk, Bapak Ibu, shalom, selamat pagi. Semua baik Bapak Ibu. Saya bersuka cita boleh kembali melayani di GBI Lembang. Terima kasih Bapak dan Ibu Gembala dan semua tim penggembalaan yang memberikan kepercayaan saya boleh melayani. Bapak Ibu, dalam ibadah kali ini izinkan saya menyampaikan firman Tuhan tentang Roh Kudus. Berkat terbesar kedua di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. The second greatest blessing. Berkat terbesar kedua yaitu Roh Kudus dalam hidup kita. Nah, mari kita lihat Bapak Ibu Saudara di dalam kitab Pengkhotbah ayatnya yang ke-6, pasal yang ke-6 ayat yang ke-12. Bapak Ibu Saudara, saya tulis di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Ada sesuatu yang dalam terjemahan ini yang lebih kuat Bapak Ibu Saudara. Nah, saya bacakan buat Bapak Ibu. Bagaimana orang dapat mengetahui apa yang paling baik baginya di dalam hidupnya yang pendek dan tidak berguna, dan yang lewat seperti bayangan. Bagaimana seorang dapat mengerti apa yang akan terjadi di dunia ini setelah ia tiada. Bapak Ibu, kitab Pengkhotbah
adalah kitab yang ditulis oleh Raja Salomo yang terkenal penuh dengan hikmat, kecerdasan, kepandaian, kebijaksanaan. Dari semua raja-raja Israel, Salomo terkenal diberikan hikmat yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara, bayangkan seorang yang berhikmat luar biasa ternyata juga menulis bagaimana seseorang bisa mengetahui apa yang paling baik baginya. Ini ditulis bukan oleh orang bodoh, bukan oleh orang yang tidak mengerti, ini ditulis oleh seorang yang penuh dengan hikmat dan kebijaksanaan dari Tuhan. Tapi dia menyadari bahwa betapa hebatnya seseorang pun dia tidak pernah tahu apa yang terbaik baginya. Bapak Ibu Saudara, seringkali kita cuma tahu yang baik. Menurut kita yang baik apa Bapak Ibu Saudara? Sehat. Baik enggak Bapak Ibu Saudara? Puji Tuhan. Cukup semuanya. Dicukupkan. Jangan sampai kekurangan, jangan sampai enggak bisa ini dan itu. Itu baik buat kita. Semua dalam keadaan yang tenang, damai, ya ekonomi baik, itu baik menurut kita, betul nggak Bapak Ibu Saudara? Tapi kita harus jujur, juga kita harus mengakui perkataan orang berhikmat ini, bahwa kita tidak pernah tahu apa yang terbaik sebetulnya dalam hidup kita. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, hari ini mari dengar kebenaran firman Tuhan yang dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri di dalam Yohanes pasal 16 ayat yang ke-7. Tuhan Yesus berkata, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Ini perkataan Tuhan Yesus ketika dia mau naik ke surga, Bapak Ibu Saudara. Setelah menyelesaikan semua keselamatan bagi kita semua, Yesus naik ke surga dan dia berkata, aku lebih berguna kalau aku pergi. Kenapa? Ketika aku pergi, ketika aku naik ke surga, maka penghibur itu akan datang kepadamu. Tetapi kalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Bapak Ibu Saudara, ini perkataan juru selamat kita. Bahwa ada satu pribadi yang diberikan dalam hidup kita. Dan inilah yang akan menjawab pertanyaan dari Raja Salomo tadi. Kenapa? Sebagai manusia kita nggak tahu yang terbaik. Tapi kita punya satu pribadi yang tinggal dalam diri kita Bapak Ibu Saudara. Dan itu adalah Roh Kudus yang tahu yang terbaik buat kita. Buktinya apa Bapak Ibu Saudara? Mari kita lihat berikutnya. Roma pasal 8 ayat 26. Apa fungsinya Roh Kudus sih di dalam hidup kita Bapak Ibu? Alkitab berkata demikian juga rohnya huruf besar berarti Roh Kudus membantu kita dalam kelemahan kita. Kita manusia yang penuh dengan kelemahan, kita tidak tahu apa yang terbaik bagi kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh itu sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Saya coba bandingkan Bapak Ibu Saudara dengan terjemahan sederhana Indonesia, TSI. Alkitab berkata Roh Allah, Roh Kudus juga menolong kita dalam kelemahan kita. Karena sebenarnya kita tidak tahu apa yang perlu kita doakan, Bapak Ibu Saudara, maaf. Keluar bahasa sehari-harinya. Bapak Ibu, ternyata kita adalah manusia yang nggak tahu apa-apa, bahkan untuk berdoa pun kita nggak tahu. Ada mungkin yang berkata dalam hati, Pak, apa susahnya berdoa? Anak sekolah minggu aja bisa kok. Cuma tinggal lipat tangan, tutup mata dan berkata Bapak. Itu sudah doa. Betul Bapak Ibu Saudara. Bukan doanya yang sulit. Tapi apa yang perlu kita doakan. Itu yang sebetulnya kita tidak tahu. Bayangkan Bapak Ibu Saudara. Untuk berdoa saja, untuk minta sesuatu saja, kita tidak tahu. Tetapi Rohnya sendiri berdoa untuk kita. Ini fungsi Roh Kudus dalam hidup kita Bapak Ibu Saudara. Dan menyampaikan permohonan kita kepada Allah dengan seruan yang penuh perasaan. Roh Kudus
adalah satu pribadi yang penuh dengan perasaan kepekaannya luar biasa. Dan dengan cara yang tidak bisa dijelaskan oleh bahasa manusia. Artinya ketika kita nggak sanggup lagi berbicara, kita nggak punya lagi kosakata untuk menaikkan doa kita, disitulah Roh Kudus berdoa buat kita. Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat Alkitab membuktikan bahwa manusia tidak tahu bagaimana dia berdoa. Dia tidak tahu apa yang sebetulnya harus diminta sama Tuhan. Mari kita lihat Bapak Ibu Saudara, salah satu contoh dalam Matius pasal 20 ayat 20 sampai 22. Alkitab berkata, maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus. Siapa anak-anak Zebedeus Bapak Ibu? Yohanes dan Yakobus. 2 dari 3 murid utama Tuhan. Murid utama Tuhan Petrus, Yohanes dan Yakobus. Nah, Yohanes dan Yakobus ini bersaudara, anak-anak Zebedeus. Ibunya datang kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepada Tuhan Yesus. Seorang ibu, saya percaya pasti punya hati yang baik. Amin ibu-ibu. Pasti ingin memberikan yang terbaik buat anak-anaknya. Betul nggak Bapak Ibu Saudara? Percaya ibu-ibu ingin memberikan yang terbaik menurut pemikirannya. Tapi lihat hari ini Bapak Ibu Saudara, kata Yesus kepada ibu anak-anak Zebedeus itu, apa yang kau kehendaki? Jawabnya, berilah perintah. Luar biasa. Supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu. Yang seorang Yakobus di sebelah kananmu dan yang seorang lagi Yohanes di sebelah kirimu. Ini permintaan bagus nggak Bapak Ibu? Permintaan bagus Bapak Ibu. Seorang ibu minta anak-anaknya dimuliakan nanti dalam kekekalan. Kan kau raja Tuhan. Kan kau yang menguasai sorga. Berikan 2 tempat di sebelah kiri, sebelah kanan untuk anak-anakku. Bagus doanya? Bagus Bapak Ibu Saudara. Tapi lihat Tuhan Yesus. Dengar jawaban dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menjawab katanya, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Bapak Ibu sering juga kita seperti ini kan Bapak Ibu. Tuhan kalau bisa beri saya kehidupan yang baik, kehormatan, kemuliaan. Apalagi kalau ada doanya, kehormatan di tangan kanan, kemuliaan di tangan kiri, umur panjang dan seterusnya. Bukankah itu doa kita Bapak Ibu Saudara? Kelihatannya baik, tapi Alkitab berkata hari ini Tuhan Yesus berkata, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum? Kata mereka kepadanya, dengan gampang mereka berkata, kami dapat. Mereka sebetulnya tidak mengerti apa yang mereka minta. Bapak Ibu, sebelum Yesus naik ke singgasananya di sorga, apa yang harus dia lalui? Salib, Bapak Ibu. Salib yang mengerikan. Salib yang membuat tubuhnya hancur, jiwanya hancur. Bahkan rohnya sendiri ikut menanggung penderitaan. Karena apa? Karena dosa manusia yang kita lakukan ditanggung oleh Tuhan. Dan itu yang tidak mengerti. No cross, no crown. Tidak ada salib, tidak ada mahkota. Ibu Yohanes dan Yakobus berkata, minta singgasananya. Tuhan berkata sebelum sampai ke sana, sanggup nggak salib? Bapak Ibu Saudara, seringkali kita nggak tahu apa yang kita minta. Contoh yang kedua Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat. Dalam Alkitab ada seorang raja yang bernama Hizkia. Secara cepat Bapak Ibu Saudara saya menceritakan siapa Raja Hizkia ini. Yang pertama, dia adalah raja yang benar di mata Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, ia percaya kepada Tuhan Allah Israel. Yang ketiga, hatinya berpaut kepada Tuhan. Dan yang keempat, dia adalah raja yang disertai Tuhan. Ini raja yang luar biasa. Alkitab berkata, dia benar di hadapan Tuhan, tepat seperti yang dilakukan oleh Daud, bapa leluhurnya. Daud adalah contoh, pola, patron dari seorang raja Israel yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan Hizkia tepat seperti Daud. Luar biasa ini raja. Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi kepada Raja Hizkia? Mari kita lihat berikutnya. Alkitab berkata, pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit.
dan hampir mati. Jadi ini sakitnya parah banget Bapak Ibu. Hampir menyebabkan dia mati. Dan datanglah Nabi Yesaya dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu. Karena firman Tuhan berkata, engkau akan mati dan tidak akan sembuh lagi. Kira-kira kalau zaman sekarang pergi ke notaris bikin surat wasiat. Kira-kira begitu. Bagiin tuh semua harta kekayaan buat anak-anak, karena kamu akan mati. Enggak akan hidup lagi. Apa yang terjadi? Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan dia berdoa kepada Tuhan. Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia, dengan tulus hati. Bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Bapak Ibu, kalau kita boleh jujur, bukankah ini juga gambaran kita? Mungkin Bapak Ibu mengalami sakit, sampai hari ini belum sembuh. Mungkin Bapak Ibu mengalami kesulitan dalam berbagai hal, dan hari ini belum ada jawaban dari Tuhan. Bukankah sering kita berdoa sambil menangis, dan kita berkata, Tuhan, saya udah kebaktian di Lembang, gak pernah terlambat Tuhan. Jam 8 ibadah, jam 6 pagi saya sudah datang, gak tahu ngapain Bapak Ibu Saudara. Tapi dia begitu setia, ada doa saya ikut, ada acara ini saya ikut. Saya memberikan persepuluhan, kembalikan persepuluhan dan semuanya dengan tekun Tuhan. Kenapa ini semua terjadi? Bukankah aku sudah hidup setia, tulus hati, dan melakukan apa yang baik di mata-Mu? Ini doa kita, betul gak Bapak Ibu Saudara? Mari kita lihat berikutnya. Apa yang terjadi ketika Hizkia berdoa? Tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah, tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya, baliklah dan katakanlah kepada Hizkia raja umatku, beginilah firman Tuhan Allah Daud bapa leluhurmu, telah kudengar doamu. Wah, luar biasa Bapak Ibu. Siapa yang doanya kalau didengar oleh Tuhan senang? Saya juga senang Bapak Ibu Saudara. Siapa yang gak senang? Dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Yang sakit sembuh, yang susah dapat jalan keluar. Dan pada hari yang ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur, yaitu raja yang menekan mereka. Aku akan memagari kota ini karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Bapak Ibu, ketika dia menangis, Tuhan menyuruh Yesaya balik lagi, katakan, gak jadi mati. Hidup 15 tahun lagi, diperpanjang. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, walaupun Alkitab tidak terlalu menjelaskan, tapi saya percaya Hizkia mungkin meloncat kegirangan seperti seorang anak kecil ketika dia dengar bahwa sakitnya sembuh dan dia tidak jadi mati. Ada jaminan 15 tahun lagi. Bukankah ini sebuah hal yang menggembirakan? Inilah yang baik, betul nggak Bapak Ibu Saudara? Baik kan? Sembuh, diperpanjang usia, doa kita dijawab, kita sakit kita disembuhkan, ada jalan keluar, semuanya kelihatan baik Bapak Ibu Saudara. Tapi mari kita jangan berhenti sampai di sini. Mari kita lanjutkan cerita ini Bapak Ibu Saudara, Alkitab tidak berhenti sampai di sini. Mari kita lihat berikutnya. Raja Babel, satu kali ada seorang Raja Babel menyuruh orang membawa surat pemberian kepada Hizkia. Hizkia bersuka cita atas kedatangan mereka. Lalu diperlihatkannya lah kepada mereka segenap gedung harta bendanya. Lalu Yesaya berkata kepada Hizkia, Yesaya datang lagi, Hizkia, apa yang kamu lakukan? Kamu gak tahu itu utusan Raja Babel? Oh, saya pamerkan semua kok. Kekayaan saya, baik yang ada di istana maupun di rumah Tuhan, saya pamerkan semua. Kan kita sukses, kita diberkati Tuhan. Lalu Yesaya sekali lagi dia berkata, dengarkanlah firman Tuhan. Sesungguhnya suatu masa akan datang, bahwa segala yang ada dalam istanamu dan yang disimpan oleh nenek moyangmu sampai hari ini, semua akan diangkut ke Babel,
Tidak ada barang yang ditinggalkan, demikianlah firman Tuhan. Dan dari keturunanmu akan kau peroleh, yang akan kau peroleh akan diambil orang untuk menjadi sida-sida. Sida-sida itu pembantu, Bapak Ibu Saudara. Pembantu di istana Raja Babel. Ini kabar baik bukan Bapak Ibu? Bukan. Ini kabar buruk sebetulnya. Bahwa Israel akan jatuh. Bahwa Israel akan ditahan menjadi tawanan dari Raja Babel. Semua harta yang kamu perlihatkan, itu akan semua diambil oleh Raja Babel. Dan keturunanmu, anak cucumu akan jadi pembantu, akan jadi hamba, akan jadi bawahan dari Raja Babel. Ini kabar buruk sebetulnya. Tapi lihat jawaban Hizkia. Lalu Hizkia menjawab kepada Yesaya, sungguh baik firman Tuhan yang engkau ucapkan itu. Aneh Bapak Ibu Saudara. Raja yang bijak, raja yang baik, raja yang hidupnya benar, berubah. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena dalam pikirannya, yang penting bukan di zaman saya. Asal ada damai dan keamanan seumur hidupku. Anak gak peduli, cucu gak peduli, rakyat gak peduli. Yang penting saya damai. Yang penting saya aman. Sampai mati saya tidak akan mengalami semua itu. Kalau rakyat, anak cucu gak peduli. Bapak Ibu Saudara bayangkan, di 15 tahun perpanjangan usia, Hizkia berubah total. Bukan lagi raja yang bijak, bukan lagi raja yang takut akan Tuhan, jadi raja yang egois. Jadi raja yang hanya mementingkan dirinya sendiri. Bahkan dia tidak memikirkan untuk anak cucunya, untuk rakyatnya yang harusnya dia tanggung jawab. Enggak sampai di situ Bapak Ibu Saudara, di dalam ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-10 dari 2 Tawarikh, pasal yang ke-33 dikatakan, kemudian Hizkia mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya. Dia meninggal dan Manasye anaknya yang lahir Bapak Ibu Saudara di masa perpanjangan 15 tahun itu menjadi raja menggantikan dia. Apa yang dilakukan oleh anaknya? Manasye menyesatkan Yehuda dan penduduk Yerusalem sehingga mereka melakukan yang jahat lebih daripada bangsa-bangsa yang telah dipunahkan Tuhan dari depan orang Israel. Dan ketika Tuhan berfirman kepada Manasye, anak dari Hizkia yang lahir pada usia perpanjangan 15 tahunnya, mereka, Manasye dan rakyatnya tidak lagi menghiraukan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, di dalam sejarah orang-orang Yahudi, saya pelajari Bapak Ibu, satu kali Yesaya kembali datang kepada Manasye. Yesaya nabi yang pernah menjadi alat kesembuhan bagi bapaknya Hizkia, datang kepada Manasye dan menegur kelakuan Manasye. Apa yang dia lakukan? Tangkap Yesaya ini. Lalu kemudian dia ambil sebuah batang kayu yang sudah ada lubang di tengahnya, yang sudah dilubangi. Dimasukkan Yesaya ke dalam tengah batang kayu itu. Dan kemudian digergaji dibagi 2. Bapak Ibu Saudara, Manasye, anak dari Raja Hizkia yang lahir di perpanjangan usia 15 tahun. Ternyata jadi raja yang paling jahat di dalam kehidupan sejarah raja-raja Israel dan Yehuda. Kalau kita melihat sampai akhirnya sekarang, menurut Bapak Ibu Saudara, mending Hizkia mati pada saat itu atau diperpanjang 15 tahun. Mending dia meninggal. Itu membuktikan manusia tidak ada tahu yang terbaik. Kita cuma tahu yang baik, sakit sembuh, perpanjang usia baik. Tapi ternyata itu bukan yang terbaik Bapak Ibu Saudara. Mari kita lihat Bapak Ibu Saudara, doa yang ketiga. Dan ini adalah dari 2 tadi contoh yang buruk. Sekarang kita lihat contoh yang luar biasa yang ditunjukkan oleh Tuhan kita sendiri. Maka sampailah Yesus bersama-sama dengan muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu duduklah ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Yesus melakukan doa juga Bapak Ibu Saudara. Tapi lihat, dikatakan keadaannya seperti apa? Dia mulai merasa sedih dan gentar.
Bapak Ibu Saudara, kalau dalam bahasa aslinya Bapak Ibu Saudara seperti ini, dia seperti mau dijatuhkan ke jurang maut, ke satu tempat yang sangat mengerikan, kegentaran yang luar biasa, sampai peluhnya bercampur dengan darah. Dan dia berkata, seperti mau mati rasanya. Sebuah keadaan yang tidak baik yang dialami Tuhan Yesus. Tapi lihat doanya. Tuhan Yesus tidak berkata, Bapa, aku sudah korbankan kemuliaanku. Aku sudah mau lahir di palungan. Aku sudah mau jadi anak tukang kayu, anak orang miskin. Aku sudah dihina. Kenapa aku begini-begini amat Tuhan? Bukankah aku sudah begini, bukan segini. Bapak Ibu Saudara, lihat doa Tuhan Yesus. Ini doa yang berasal dari Roh Kudus. Karena sebagai manusia sejati, Yesus ada di dalam pimpinan Roh Kudus secara sempurna. Dia berkata seperti ini, jangan seperti yang kau kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Bapak Ibu Saudara, Yesus naik ke kayu salib. Menurut pemandangan kita, tidak baik. Sampai Petrus sendiri berkata, jangan guru, jangan. Enggak akan terjadi kepadamu, dan Tuhan harus membentak. Hai iblis, engkau memikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia. Bapak Ibu Saudara, baikkah salib? Menurut pemikiran kita enggak baik Bapak Ibu Saudara. Salib adalah kehinaan, salib adalah penderitaan, salib adalah kesakitan yang luar biasa. Gak ada orang yang mau disalib Bapak Ibu Saudara. Salib itu bukan sesuatu yang baik menurut pemikiran manusia. Tapi Yesus melihat dengan kuasa dan urapan Roh Kudus bahwa salib adalah yang terbaik. Kenapa? Karena melalui salib dia bisa selamatkan sebanyak mungkin manusia yang sebetulnya tidak terselamatkan. Karena melalui salib dia bisa menggantikan seluruh umat manusia. Dan ketika dia sudah menyelesaikan segala sesuatu, Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi? Maka dia jadi pokok keselamatan abadi bagi manusia. Hari ini Bapak Ibu Saudara ada di tempat ini. Hari ini saya bisa berkhotbah karena Yesus pernah naik ke kayu salib. Hari ini Bapak Ibu Saudara kita punya jaminan keselamatan. Bukan karena kita melakukan sesuatu yang baik, tapi karena Yesus pernah mengambil sebuah keputusan untuk berkata, jadilah kehendakmu. Bukan minta sembuh, bukan minta diberkati, tapi dia minta kehendak Bapa terjadi dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita menyadari, kita yang enggak tahu apa yang terbaik. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, kita sangat butuh, sangat perlu Roh Kudus di dalam hidup kita. 2 slide terakhir, saya coba Bapak Ibu Saudara memberikan kepada Bapak Ibu apa yang harus kita alami bersama dengan Roh Kudus. Kenapa saya katakan bahwa Roh Kudus adalah the second greatest blessing, berkat terbesar kedua. Mari kita lihat Bapak Ibu Saudara. Sama seperti gelas ini, itulah hidup kita, kosong. Dan bagian yang pertama yang di sini Bapak Ibu Saudara, hidup kita yang lama kosong. Efesus 4 ayat 22 berkata, berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Kita gelas kosong, gak ada gunanya Bapak Ibu Saudara. Apa gunanya gelas kosong? Gak ada gunanya. Tapi ketika kita datang kepada Tuhan Yesus, kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita percaya Dia juru Tuhan dan juru selamat kita, maka pada saat itu Bapak Ibu Saudara, sebetulnya Roh Kudus bekerja di dalam hidup kita, mengisi penuh hidup kita, dan Roh Kudus membawa pertobatan serta kelahiran baru. Tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Gelas yang kosong ini Bapak Ibu Saudara, yang tidak ada gunanya ketika kita datang sama Tuhan. Itu diisi penuh. Bayangkan saja penuh Bapak Ibu Saudara, kalau terpunya nanti tumpah repot. Jadi bayangkan penuh Bapak Ibu Saudara.
gelas yang kosong sekarang jadi berarti. Kenapa? Karena gelas ini sudah ada airnya. Bapak Ibu, kita jadi orang yang berarti, kita jadi orang yang bernilai. Bukan karena kita baik. Saya bisa, Bapak Ibu Saudara, berkhotbah bukan karena saya baik, tapi karena ada Roh Kudus dalam diri kita yang membawa pertobatan, kelahiran baru, dan yang menghasilkan keselamatan dalam hidup kita. Dan inilah yang disebut dengan berkat yang pertama. The first blessing, yaitu keselamatan. Itu adalah berkat yang terbesar, Bapak Ibu Saudara, yang kita terima dalam hidup kita. Berkat pertama itu keselamatan. Dan menurut iman kita Pentakosta, Bapak Ibu Saudara, maka langkah berikutnya kita mengalami sebuah keadaan di mana gelas ini yang sudah terisi penuh dengan air, saya bawa ke belakang, di sana ada bak yang lebih besar yang penuh dengan air. Saya tenggelamkan gelas ini sehingga air ada di dalam gelas itu dan gelas itu juga ada di dalam air. Dan itulah yang terjadi di dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Gelas ini, hidup kita dibawa kepada sebuah pengalaman yang disebut dengan baptisan Roh Kudus yang dimulai di hari Pentakosta dalam Kisah Rasul pasal 2. Yaitu kita diliputi oleh kepenuhan Roh Kudus. Sehingga Roh Kudus bukan cuma di dalam diri kita, tapi kita sendiri diliputi sepenuhnya oleh Roh Kudus. Dan itulah berkat terbesar yang kedua yang kita terima sebagai orang percaya. Kenapa? Karena Roh Kudus membawa kuasa. Kisah Rasul 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku. Bapak Ibu, inilah pengalaman kita bersama dengan Roh Kudus. Bapak Ibu, kita harus menyadari kita nggak ada apa-apanya. Melawan sistem dunia, melawan kehidupan, kita nggak berdaya. Untuk berdoa saja kita nggak tahu. Kita nggak tahu yang terbaik dalam hidup kita. Tapi satu pribadi yang Tuhan kirimkan adalah lebih berguna kalau aku pergi. Karena aku akan mengutus Roh Kudusku. Karena aku akan mengutus Roh yang akan menuntun engkau kepada seluruh kebenaran. Roh yang tahu yang terbaik dalam hidup kita. Bukan roh yang jauh di surga, Bapak Ibu Saudara. Tapi Allah yang Immanuel, yang tinggal dalam diri kita. Meliputi kita seluruhnya, menuntun kita kepada kebenaran, mengajar kita bagaimana kita berdoa. Bahkan ketika kita tidak tahu lagi harus berdoa, maka dia mengucapkan bahasa yang tidak bisa dijelaskan oleh bahasa manusia. Roh itu berdoa buat kita. Ketika Bapak Ibu Saudara mengalami kelemahan, ketika Bapak Ibu Saudara mengalami kekhawatiran, ketika kita mengalami segala sesuatu yang buntu dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara, itulah kita. Tapi kita punya Roh Kudus yang akan menolong kita. Satu pribadi yang menyertai hidup kita sepanjang umur hidup kita. Sampai kita menerima kekekalan, keselamatan di dalam kekekalan. Inilah pribadi yang diberikan kepada kita untuk mengatasi semua kelemahan kita. Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak pernah menuntut kita sempurna, hebat, bisa dengan kekuatan kita sendiri. Tuhan mengerti kita penuh dengan kelemahan. Tuhan mengerti saya penuh dengan kelemahan. Roh itu ada dalam diri kita, menuntun kita sampai kepada rencana Tuhan. Dalam Kejadian pasal yang pertama dikatakan roh itu melayang-layang di atas permukaan bumi yang kacau balau. Permukaan bumi yang kacau balau, Bapak Ibu Saudara, belum ada penciptaan apa-apa. Roh Kudus melayang-layang. Dalam bahasa lain dikatakan Roh Kudus mengerami. Mungkin Bapak Ibu Saudara merasa bahwa hidup kita sekarang ini kacau balau, gelap, nggak tahu. Roh Kudus Tuhan berikan untuk mengerami sampai terjadi sesuatu di dalam hidup kita. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita bisa menerima Roh Kudus itu? Pertanyaannya. Tuhan Yesus berkata, dan dia berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Yang dimaksudkannya ialah roh besar yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Tuhan sedang berbicara Roh Kudus. Dan dia berkata, bagaimana kita bisa menerimanya? Barang siapa haus.
Saya sudah berbicara 33 menit Bapak Ibu. Dan saya haus. Dan Alkitab berkata, baiklah ia datang kepadaku. Saya datang ke sini karena di sini ada air Bapak Ibu. Dan minum. Sederhana Bapak Ibu. Tuhan kita bukan Tuhan yang rumit. Mau terima Roh Kudus, isi formulir pendaftaran, syarat dan ketentuan berlaku, seterusnya. Enggak Bapak Ibu. Tuhan cuma berkata, siapa yang rindu? Siapa yang haus? Siapa yang membutuhkan? Karena Tuhan cuma mau lihat kebutuhan dalam hati kita. Kerinduan, kehausan akan Roh Kudus. Siapa yang rindu? Siapa yang haus? Baiklah ia datang kepadaku. Datang kepada Tuhan Yesus hari ini, ada di tempat ini. Dia adalah pembaptis dengan Roh Kudus. Dan minum, terima dengan iman. Maka Roh Kudus akan dicurahkan dalam hidup kita. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Mari kita berdoa di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang merasa bahwa saya sadar Tuhan, saya bukan orang hebat. Saya tidak bijak seperti Salomo. Saya tidak punya kemampuan yang hebat. Tapi hari ini saya bersyukur. Saya boleh menemukan firman Tuhan. Bahwa ada satu pribadi yang akan menolong. Yang akan mengurapi. Yang akan memimpin. Yang akan memperlengkapi di dalam kelemahan saya. Bapak Ibu, Roh Kudus mengerami bumi yang masih kosong dan gelap gulita dan kacau balau. Sehingga ketika firman itu keluar, maka penciptaan menghasilkan segala sesuatu yang indah. Hari ini Roh Kudus dicurahkan dalam hidup kita. Roh Kudus mengerami segala sesuatu yang baik. Sehingga ketika firman itu datang dalam hidup kita, maka jadi seperti yang Tuhan kehendaki. Siapa yang rindu, siapa yang haus, siapa yang membutuhkan Roh Kudus, mari buka kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Buka hati kita di hadapan Yesus. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudusnya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Katakan dengan kehausan, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Penuhi hidup kami, tuntun kami ya Tuhan, tolong kami dalam kelemahan-Mu. Allah Immanuel, Roh yang kudus, dekat denganmu, tinggal di hadirat-Mu. Tuhan, Kau ada di tengah-tengah kami. Kau pembaptis dengan Roh Kudus. Kau yang mengutus dan memberikan Roh-Mu, yang menuntun kami dalam seluruh kebenaran, yang menolong kami dalam kelemahan kami, dan yang memimpin kami dalam hidup kami. Sehingga seperti Tuhan Yesus, kami juga boleh menyelesaikan kehidupan kami
seperti yang Tuhan mau, sesuai dengan rencana-Mu. Mungkin hari ini kami mengalami sesuatu yang tidak baik menurut pemandangan kami. Mungkin kami mengalami sesuatu yang kurang menyenangkan menurut pemikiran kami. Tapi hari ini Tuhan, kami mau berlutut, merendahkan hati kami di hadapan Tuhan. Dan kami mau berdoa seperti Tuhan Yesus. Jadilah kehendak-Mu, seperti yang Kau kehendaki. Jadilah, bukan yang aku kehendaki Tuhan, tetapi seperti yang Kau kehendaki. Tuhan, tidak mudah mengucapkan doa ini, karena kami adalah manusia yang lemah. Itu sebabnya hari ini kami membuka hati kami. Kami membuka hidup kami. Kami merindukan Roh Kudus hadir di dalam hidup kami. Kami mengundang Engkau ya Tuhan. Roh Kudus memenuhi hati kami, mengerami hidup kami. Sehingga ketika firman itu datang, maka jadi yang terbaik seperti rencana-Mu. Dan semuanya sungguh amat baik di pemandangan-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Dalam kelemahan kami merendahkan hati kami. Dalam ketidakmampuan kami datang kepada-Mu ya Roh Kudus. Penuhi kami Tuhan, pimpin kami. Seperti Engkau memimpin Daud, demikian juga Engkau akan memimpin kami. Seperti Engkau memimpin Tuhan Yesus, demikian juga kami rindu hadirat-Mu memenuhi kami, memimpin kami. Bapak Ibu Saudara yang rindu dipenuhi Roh Kudus, yang rindu untuk dipimpin oleh Roh Kudus, mari bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Mari buka kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Angkat pujian ini sebagai sebuah pujian kehausan hati kita. Allah Roh penuhi kami dengan Roh Kudus. Kami rindu Engkau, kami haus akan Engkau, kami butuh Engkau Tuhan, kami perlu Engkau ya Roh Kudus. Penuhi kami, tuntun kami, ajar kami, dan berikan yang terbaik di pemandangan-Mu di dalam hidup kami. Tolong kami ketika kami tidak lagi bisa berdoa. Tolong kami di dalam kelemahan kami. Kami berseru kepada-Mu ya Tuhan. Allah Roh Kudus, penuhi kami ya Tuhan. Penuhi kami, penuhi kami. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapan-Mu. Rindu selalu dekat dengan-Mu, tinggal di hati. Sekali lagi, mari buka tangan kita. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hati. ya Tuhan, jamah penuh urapan-Mu Tuhan, yang terus menuntun kami Tuhan. Rindu selalu
dekat denganmu, tinggal di hadiratmu, tinggal di Selalu tinggal di hadiratmu, tinggal di hadiratmu. tepuk tangan bagi Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Roh Kudus, Engkau diutus bagi kami, ya Bapa, penolong, penghibur. Shandara la bayara la bayara la bayara la bayara.